kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. 8 kali 24 jam pasca digerebek dan dilarikan ke rumah sakit karena percobaan bunuh diri, nasib pelawak Tessy yang kini tersandung kasus narkoba kian berkelok ke babak yang tak terduga. Ya, setelah sekian lama menghabiskan waktu sendiri dirawat di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, hari Kamis kemarin sederet teman Tessy berbondong-bondong datang untuk menjenguk. Satu persatu rekan sesama Sri Mulat Tessy seperti Kadir, Doyok hingga Nunung memasuki Selasar Rumah Sakit Polri menjenguk Tessy dengan wajah prihatin. Ironisnya, ketika keluar usai menjenguk Tessy, sederet rekan pelawak yang bernama Asli Kabul Basuki itu justru menguak kondisi miris Tessy yang konon terus-menerus menangis sedih. Siap. Pagi. Nah, nanti ditunggu jam 11 mungkin datang Mas Kadir. Mana datang sama siapa aja hari ini? Aku sendiri. Tahu teman-teman Ada Mas Rian dalam. Iya. Ya kekecewaan itu yang ada di mukanya. Saya tahu bahwa Mas Tessy menyesali semuanya karena udah 6 hari nggak makan. dia nangis menitikkan air mata terus berpaling terus, jadi nggak tidur, yang melihat teman-teman jadi miring terus nangis, jadi kita gantian yang ngajak ngobrol. Sampai gitu juga merasakan sakitnya. Iya, terus dia aku bilang gimana, udah baikan? Dia belum, masih sakit. Dia bilang gitu. Ya wes semangat ya, paling cuman gitu aja. Suaranya lemas gitu. Ya mungkin karena Yang jelas sampai sekarang tidak bisa diajak ngomong. Belum bisa diajak ngomong cuma karena nangis saja. Karena tenggorokannya masih makan aja masih lewat hidung, jadi belum boleh. Apa yang terjadi dengan Tessy? Mengapa pelawak yang tak pernah luput memancing tawa publik lewat aksi lawakannya tersebut kini seolah diguncang kondisi terpuruk dan menangis tiada henti? Entahlah, yang pasti tim medis yang menangani Tessy di Rumah Sakit Polri mengungkap bahwa Tessy masih mengalami masalah dengan sejumlah organ dalam seperti kerongkongan, lambung hingga usus pasca mencoba bunuh diri dengan menenggak cairan pembersih kamar mandi saat ditangkap oleh pihak yang berwajib. Dihadapi masalah kesehatan dari Pak Tessy adalah problem saluran pencernaan. Jadi masih membutuhkan waktu untuk pemulihan sehingga masih memerlukan perawatan di rumah sakit. Artinya mulai dari kerongkongan, kemudian dari dan lambung sama di usus ya di situ. Saya tidak bisa menjelaskan sampai detail tentang masalah medis. Karena dari pasien sendiri, mohon maaf, tidak mau diekspos terlalu berlebihan terhadap kondisi kesehatannya. Mau tak mau, sebuah tanda tanya pun mencuat. Sakit apa yang sebenarnya diderita Tessy sehingga meski sudah 8 kali 24 jam dirawat di rumah sakit, namun Tessy tak kunjung sembuh, bahkan konon masih harus mengkonsumsi makanan lewat infus. Kondisi miris ini tak pelak membuat sederet teman seperti Doyok serta Nunung yang kemarin menjenguk Tessy menguntai tekad untuk menggalang usaha agar Tessy tak dijebloskan ke dalam tahanan melainkan panti rehabilitasi selama menanti kasus hukum narkobanya digelar di meja hijau. Kalau teman-teman mengupayakan untuk direhab. karena dia kan pemakai, ya kan? Dan di bawah 2 gram, 1 gram kan? Yang mudah-mudahan nanti di tengah perjalanan bisa diupayakan ke sana. Cuman prosesnya Mas Tessy harus sehat dulu sekarang. Sehat dulu dan bisa ditanya gitu loh. Kan sekarang nggak bisa ditanya. Ironisnya, tekad Doyok dan teman-teman agar Tessy direhabilitasi itu pun seolah tumpang tindih dengan Muara Karta yang sudah lebih dulu mengaku sebagai teman sekaligus pengacara yang mengusahakan Tessy direhabilitasi sehingga konon mencuatkan masalah baru. Jika Doyok dan teman-teman tidak mengakui bahwa Tessy memiliki pengacara sehingga menagih bukti resmi, maka lain halnya dengan Muara Karta yang selama ini begitu getol mengaku bahwa dirinya adalah pengacara Tessy. Untuk masalah pengacara, Mas Tessy tidak pakai pengacara dulu. Ya, tidak pakai. Nggak ada pengacara. Siapapun yang mengaku pengacara itu bohong. Suruh ngadepin saya.
Saudara Tesi ini kalau ada masalah dia selalu telepon saya. Tadi ada orang ngaku saya pengacaranya Tesi. Loh, kok kapan ketemu aja? Dulu, udah. Itu di rumah sakit tadi ya. Samain kalau dia ngaku pengacara ada surat kuasa dari Tesi, wong ketemu aja belum. Ayo. Saya tidak ingin mengatakan itu mengada-ngada, nggak berani. Dia kalau pengacara ngerti hukum, takut saya nanti dianggap pencemaran nama baik. Orang ngaku pengacara itu sudah ada surat kuasanya dari Tesi. Wong Tesi ketemu orang lain aja nggak boleh. Saya itu kalau nggak telepon sama komandannya polisi itu, mungkin saya nggak boleh masuk. Saya hanya kasih waktu 5 menit. Sekalipun ya dia belum memberi kuasa, tetapi saya membantu dia. Kalau nanti dia memang tidak mau didampingi saya, ya tidak apa-apa. Tapi ketika dia dalam kesulitan, saya membantu. Saya ikhlas membantu, tidak dibayar. Bahkan saya kalau perlu membiayai Tesi dalam proses penanganan ini kan. Sebagai teman, hati saya terpanggil, apalagi saya seorang lawyer. Sekarang loh yang dibela kan Tesi, orang terkenal. Zaman dulu saya di Polda, pengacara tuh ngantri kayak orang nonton bioskop. Ngantri di luar tahanan, membela saya. Karena namanya aja yang mahal itu. Kalau duitnya mah nggak ada. Kisah dramatis Tesi yang kini terpuruk di rumah sakit pasca percobaan bunuh diri kian berkelok ke arah yang mengejutkan. Diduga stres karena ekonominya menurun dan dicekal tampil di televisi. Tapi toh faktanya teman-teman Tesi bersaksi bahwa pelawak bernama asli Kabul Basuki ini masih sering tampil off air. Ada apa dengan Tesi? Benarkah ia tengah berbohong? Dan di manakah keberadaan keluarga Tesi saat ini? Simak beritanya hanya di Hotshot sesaat lagi.